Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Selamat sore pemirsa TV 9 Nusantara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, dan juga tetap semangat di awal tahun kali ini tentunya, dan di awal minggu. Dan kita berjumpa kembali tentunya dalam program kesayangan kita, Hujah Aswaja. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Putri Humairah. Insya Allah selama 1 jam ke depan saya akan menemani Anda dalam program kesayangan kita. Dan dalam episode kali ini kita akan membahas tema yang mungkin banyak sekali dibahas di kalangan apalagi umat muslim ya. Namun juga banyak atau tidak sedikit juga yang belum paham betul mengenai hal ini. Nah, apakah itu? Kita akan membahas mengenai bagaimana polemik harta waris. Waduh, ngeri banget ini ya. Kita tahu bahwa banyak permasalahan menyangkut harta waris dari sisi pembagian, lalu juga hak penerima waris. Tentunya tidak sedikit yang belum mengetahui tentang hukum waris itu sendiri. Apakah waris itu bisa dikatakan waris kalau misal orangnya masih hidup atau harus sudah meninggal? Nah, kita akan bahas juga bagaimana syarat dan ketentuannya, siapa saja yang akan mendapatkan waris ini. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio, yaitu tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, Bapak Dr. Saya bilangnya kok Bapak sih ya, Ustadz Dr. Nurholis Majid. Assalamualaikum, selamat sore Ustadz. Waalaikumsalam. Saya juga bingung panggilnya Mbak Pucum apa Ustadzah Pucum ini ya? Putri, Ustadz. Putri, ya? Kalau Pucum itu panggilan di luar. Baik, Alhamdulillah kabar baik ya Ustadz. Alhamdulillah ya? Mbak Putri. Alhamdulillah sangat istiqomah di Hujah Aswaja kalau kita lihat mungkin ya, selalu di layar kaca menemani pemirsa di rumah. Pemirsa di rumah ini juga mungkin pastinya tertarik tentang mengenai polemik harta waris. Mungkin menurut informasi mengenai waris ini sudah sering dibahas di Hujah Aswaja, namun kita akan lebih bahas lebih dalam lagi begitu nggak Ustadz ya? Ya. Nah, mungkin kita awali dengan bagaimana pengertian atau dari dasar terlebih dahulu lah. Yang disebut waris itu yang bagaimana sih Ustadz? Apakah sama dengan hadiah dikasih? Biasanya kan orang tua, ini aku kasih rumah nih, saya kasih mobil, saya kasih sepeda. Apakah sama itu disebut juga dengan waris? Ya, pertama bahwa hukum waris ini adalah hukum yang membicarakan atau fokus bahasanya berkaitan dengan soal harta peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit atau orang yang sudah meninggal dunia itu. Jadi waris ini adalah salah satu cabang ilmu fikih. Ya, kan ada fikih toharoh, ada fikih waris, ada fikih apalagi ya, fikih haji dan fikih puasa dan sebagainya. Lah, waris ini adalah salah satu cabang ilmu fikih sebetulnya yang fokus bahasanya mengenai harta peninggalan. Jadi Mbak Putri, kalau bicara soal waris itu pasti ada pihak yang meninggal. Harus ada yang meninggal? Harus ada yang meninggal. Kalau tidak ada yang meninggal, tidak akan pernah mungkin terjadi hukum waris. Kalaupun toh itu diberikan, namanya bukan waris. Nah, itu nanti bisa namanya hibah dan sebagainya. Jadi gini, pengertian dasarnya itu hukum waris itu adalah hukum yang mempelajari tentang pembagian harta peninggalan kepada siapa diberikan dan berapa kadarnya, berapa ukurannya. Itu bahasan dalam fikih mawaris. Nah, kalau hibah Mbak Putri, hibah itu sesuatu yang dia berikan pada saat dia masih hidup. Jadi kalau saya ngasih Mbak Putri handphone sekarang, itu namanya hibah. Tapi kalau saya berikan handphone sekarang, cuma nanti berlakunya, maksudnya itu perpindahannya, beralihnya nanti setelah saya meninggal dunia, itu namanya wasiat. Jadi wasiat itu diucapkan sekarang, tapi nanti berpindah kepemilikannya itu setelah dia meninggal dunia. Kalau hibah ya diberikan sekarang, ya berlaku sekarang. Itu bedanya. Yang kedua perbedaannya, hibah dan wasiat. Kalau wasiat itu ada batasan sepertiga. Berdasarkan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas itu. As-sulus kasir, innaka intadzarah warasataka awniya'a khairun min antadzara warasataka alatan yatakaffafunan nas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu begini, ya Rasul, saya ini punya banyak harta, saya tidak punya siapa-siapa kecuali anak satu perempuan. Gimana? Kata Rasulullah, ini hadisnya panjang sekali, lalu di akhir begini, sepertiga itu banyak. Kamu meninggalkan anak cucu dalam keadaan kaya, itu jauh lebih bagus daripada kamu meninggalkan anak cucu dalam keadaan miskin yang minta-minta sama orang lain. Jadi Mbak Putri, doktrin Islam itu sebetulnya kaya.
bukan miskin ya. Ini diingat-ingat ya. Bukan memiskinkan diri. Iya, jadi ya? harus menjadi kaya. Harus menjadi kaya. Karena dengan kaya itu iman kita, ketakwaan kita justru lebih terselamatkan. Kan kadal faqru ayyakuna kufran itu kan. Nah, oke lah, kita fokus lagi ke soal waris. Jadi waris itu pasti ada pihak yang meninggal. Kalau tidak ada pihak yang meninggal, jangan pernah berharap untuk dapat waris. Beda lagi dengan hadiah misalnya. Kalau hadiah itu karena prestasi. Mbak Putri juara 1 lomba puisi bahasa Arab misalnya. Lalu dikasih mobil, itu namanya hadiah. Gitu. Jadi beda, konteksnya beda ya. Jadi kita udah tahu ya bedanya ya. Sebelum kita bahas lebih dalam ini Ustadz mengenai harta waris. Nah lantas apa ini Ustadz syarat dan ketentuannya untuk mengenai harta waris ini? Ya, pertama kalau kita bicara soal syarat ada 3. 1, tahaqququ hayatil muwarris. Orang yang punya duit itu Mbak Putri betul-betul sudah meninggal dunia. Baik. Jadi kalau nggak meninggal dunia nggak mungkin. Nah kenapa di kitab itu ada kalimat tahaqquq, nyata, meninggalnya itu sudah pasti gitu. Karena ada orang tidak bernafas sudah sampai 6 jam itu masih hidup lagi. Yang kita kenal dengan istilah mati suri itu kan. Makanya kemudian harus betul-betul sudah mati. Nah pada saat orang yang punya duit ini meninggal dunia, ahli warisnya, anak atau cucunya atau mungkin saudaranya itu betul-betul masih hidup. Nah persoalannya Mbak Putri, bagaimana kalau kecelakaan misalnya naudzubillah pesawat. Satu pesawat ayah dan anak itu jadi penumpang satu pesawat, kemudian kecelakaan meninggal. Satu keluarga gitu satu maksudnya. Keluarga. Terus gimana nih cara membedakannya? Yang mati duluan itu ayahnya atau yang mati duluan itu anaknya? Kan kita bingung. Dalam kondisi seperti ini, maka dihukum itu matinya dalam keadaan berbarengan. Kan nanti kalau kan begini Mbak Putri ya, kalau ayahnya itu meninggal dunia, ternyata anaknya masih hidup walaupun cuma 1 jam. Harta ayah yang meninggal ini beralih dulu ke anak, baru nanti ke cucu. Nah kalau kemudian meninggalnya ini bersamaan atau tidak diketahui mana yang duluan, maka dari ayah ini tadi langsung diberikan ke cucu. Anak ini dilewati, kenapa? Karena matinya tidak diketahui. Kan syaratnya tadi pada saat dia meninggal dunia, ahli warisnya masih hidup. Lah ini kan tidak tahu mana yang hidup, mana yang meninggal duluan. Maka langsung aja beralih kepada si cucu tadi itu. Atau anaknya si anak ini tadi. Begitu anaknya si anak. Tapi harus diingat Mbak Putri ya, anaknya anak yang dapat itu adalah anak dari anak laki-laki. Jadi cucu ya, saya bahasakan cucu. Cucu yang dapat itu adalah dari jalur laki-laki. Kalau cucu yang dapat dari jalur perempuan itu nggak dapat, meskipun cucunya laki-laki. Sebaliknya kalau cucunya dari laki-laki meskipun perempuan itu dapat. Pokoknya dari anak laki-laki. Dari anak laki-laki ya. Baik. Itulah Masya yang Allah, kemudian itu ya, bagaimana hukum waris. Makanya kemudian ada istilah zawil arham. Zawil arham itu adalah orang yang punya hubungan kekerabatan tapi dia bukan ahli waris. Baik. Saya dengan Mbak Putri misalnya sepupu lah. Tapi karena Mbak Putri perempuan atau saudara lah. Saya cucu, Mbak Putri cucu. Tapi Mbak Putri ini dari anak laki-laki, saya dari anak perempuan. Seumpama kakek itu meninggal, naudzubillah min dzalik, maka kemudian yang dapat itu Mbak Putri. Karena jalur laki-laki. Sementara saya walaupun cucu laki-laki nggak dapat. Karena apa? Karena saya dari jalur ibu, jalur perempuan. Makanya disebut nasabnya itu dilihat dari laki-laki begitu. Betul. Gitu ya, Ustaz? Iya. Gitu. Sama juga dengan kakek. Maka ada istilah al-jaddus sahih. Jaddus sahih itu adalah kakek dari bapak. Kalau kakek dari ibu itu nggak dapat. Kalau misalnya ada seorang perempuan mau nikah, ayahnya sudah meninggal dunia, nggak punya saudara laki-laki, kan kakek itu jadi walinya. Kakek dia apa? Kakek dari bapak, bukan kakek dari ibu walinya. Betul. Nah, jadi itu ya, dalam hukum waris seringkali orang bilang, kan sama-sama cucu, dari jalur laki menjadi jalur perempuan, itu beda. Iya, itu beda. Nah, ini Ustadz yang sering mungkin ya kita dengar baik awam atau mungkin yang sudah paham juga, yaitu mengenai laki-laki itu dapat 2. Perempuan itu dapat 1, tapi tahan dulu Ustadz ya penjelasannya, kita akan bahas kembali tentunya lebih rinci lagi. Untuk itu jangan lewatkan supaya tidak terpotong informasinya begitu ya Ustadz. Kita masih tadi bahas mengenai juga bagaimana perbedaan dengan hibah, hadiah, lalu juga ini mengenai harta waris begitu Ustadz. Tadi kita sudah sempat singgung, biasanya yang orang bilang itu laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1. Itu kenapa sih Ustadz? Adakah sebab-musababnya? Ya, dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji itu saya membaca ada 2 alasan yang mendasar. Kenapa Allah menentukan 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Jadi pertama bahwa laki-laki dan perempuan itu memang berbeda tanggung jawab.
Maksudnya beda tanggung jawab itu gini. Anak laki-laki itu kalau menikah kan dia punya kewajiban menafkahi istrinya. Kalau anak perempuan menikah kan dia dibawa suaminya. Wis apa kata suami lah, sing penting dia ikut, ya sandang, pangan, papan, paketan itu kan sudah apa kata suami. Nambah ya Ustadz ya kebutuhan. Oke. Iya. Tapi kalau suami, kalau anak laki-laki dia menikah kan dia wajib menafkahi. Sekalipun ngontrak rumahnya kan begitu. Nah, atas dasar itulah maka kemudian 2:1 ditentukan gitu ya. Tetapi 2:1 ini masih bisa ya. Masih bisa untuk kemudian kita konversi, kita rubah. Tetapi tentu dengan kesepakatan. Jadi misalnya Mbak Putri, saya dapat 1 M, Mbak Putri dapat 500 juta. Baik, misalnya, ya. Kita bersaudara misalnya. Ya, baik. Nah, karena saya dan Mbak Putri ini sama-sama anaknya orang tua yang sama-sama berjuang untuk orang tua, maka kemudian saya bisa memberikan ke Mbak Putri 250 juta. Sehingga Mbak Putri dapat 750, saya juga dapat 750 juta. Itu atas dasar keinginannya Ustadz atau bagaimana berarti? Iya, atas dasar kesepakatan saya dan Mbak Putri. Oke. Tapi sebelum ada kesepakatan itu, jelaskan dulu hukum aslinya. Hukum Ya, asalnya baik. itu saya dapat 100, dapat 1 1 M, Mbak Putri dapat 500 juta. Nah, selebihnya ya silakan. Berarti saya memberikan, mensedekahkan sebagian itu untuk Mbak Putri. Sehingga kemudian perolehannya sama-sama 750 Artinya juta. harus sama-sama ikhlas dan rela begitu ya Ustadz Betul. ya? Iya, antara Ustadz mungkin ini juga ada polemik, mungkin satu keluarga ini kurang mampu begitu Ustadz ya hitungannya. Tapi yang laki-laki menginginkan ada perbandingan 2:1, tapi yang perempuan inginnya bagi rata. Bagaimana Ustadz? Ya tidak bisa, karena ada pihak yang tidak sepakat, maka yang tidak sepakat itu diberikan haknya. Misalnya gini Mbak Putri, saya saudara 2 orang laki-laki, Mbak Putri 2 orang perempuan. Oke, baik. Lah, saudara saya yang laki-laki ini ngotot tetap minta 2:1. Sementara saya ikhlas dibagi sama rata, Mbak Putri dan saudaranya juga sama-sama ikhlas. Maka yang bagiannya ini yang minta 2:1 itu berikan. Oke. Kan berarti kan dibagi 6. Karena 2 laki-laki yang sama dengan 4. Mbak Putri perempuan 2 kan, berarti 6. Kalau hartanya 600 juta misalnya, berarti kan saya 200 juta, dia 200 juta, Mbak Putri 100, terus yang saudara perempuan juga 100. Lah bagian jadi 200 karena dia minta 2:1, ya berikan 200. Nah sisanya itu saya 200, Mbak Putri 100, ini 100, silakan bersepakat. Untuk bertiga ini Untuk gitu bertiga. ya? Mau dibagi rata boleh. Gitu. Jadi syaratnya harus sepakat. Harus ada kata sepakat. Oke, Itu. Masya Allah. Terus Ya, juga harta peninggalan itu yang harus dicatat tidak harus dijual. Maksudnya itu tidak harus dijual ke orang lain. Di antara sanak saudara itu siapa yang paling mampu itu orang Jawa bilang ngecoki. Tahu ngecoki? Ganti gitu ya? Ganti, nomboki. Iya. Itu boleh. Saya Mbak Putri ini ada harta peninggalan orang tua. Rumah begitu? Rumah. Iya. Oke, 1 M. Kebetulan saya bersepakat dengan Mbak Putri kan 500 misalnya. Ya sudah. Daripada rumah ini dijual ke orang lain, punyanya Mbak Putri itu tak joki 500 juta. Berarti rumah ini sudah milik saya sepenuhnya. Diganti boleh. Begitu ya Iya. ibaratnya. Dan kepemilikannya tetap pada tetap. Iya. Kan kalau dibeli saya kan Mbak Putri masih bisa kunjung ke rumah ini kan. Betul. Kadang yang menjadi pertimbangan tuh begini, Ustaz kalau itu nanti dijual ke orang lain, hilanglah sudah nilai sejarah. Padahal saya lahir di situ, masa kecil ini saya di situ dengan ibu, dengan kakak-kakak dan sebagainya. Kalau itu dijual lepas ke orang ya hilang sudah Ustaz. Oke. Eman gimana caranya? Nah tadi itu, saudara yang paling mampu ini siapa? Bisa ngeganti Bisa begitu ganti, ya. ngecoki tadi itu. Tapi ingat sudah bukan kepemilikan bersama lagi. Oh iya. Itu ya Ustadz kadang Iya, betul. masih ada yang lupa tuh. Iya. Wah ini masih punya rumah. Iya. Sudah dibayar Sudah kok. dibayar. Begitu ya Ustadz Cuma ya. nilai sejarahnya tidak hilang. Oke, Masya Allah. Umpama unjung-unjung itu nggak malu kan, Iya. kakaknya sendiri. Nah, Ustadz terkait Ya. ini ya, tadi syaratnya juga sudah harus orangnya sudah meninggal yang punya warisan ini begitu. Lantas kapan Ustadz harta waris ini sebaiknya dibagikan? Kadang ada juga kejadian masih nggak tega, misal ada perhiasan ini ya, wah banyak sekali ini kenang-kenangan atau kayak gimana begitu. Bagaimana menurut Ustadz itu? Kapan? Apakah harus segera atau boleh ditunda sampai berapa tahun atau bagaimana Ustadz? Ya, sebaiknya sesegera mungkin untuk dibagi. Kenapa Ustadz? Karena bisa jadi nanti semakin lama harta itu tidak dibagi, semakin berpotensi menimbulkan polemik di internal keluarga. Kasus ini saya nggak usah sebut di Surabaya. Itu kasus ini sebetulnya tahun 80 sekian lah ya.
karena dari kakeknya itu. Kaya kebetulan, asetnya banyak. Baru meledak itu kemarin 2000 berapa gitu ya, saya lupa ya. Artinya sudah 20 tahun lebih harta ini tidak segera dibagi dan kemudian timbullah masalah. Dan biasanya Mbak Putri, masalah waris ini muncul itu di level yang kedua atau ketiga. Jadi orang tua punya harta ya. Di level anak-anak ini kadang-kadang masih aman. Karena semuanya tahu kan. Tentrem lah ya. Lah yang ketiga ini, cucu sama cucu ini kadang-kadang benturan. Kenapa? Karena tidak segera dibagi. Nah kalau kemudian kita ngomong kapan Ustadz sebaiknya dibagi, ya selesai pemakaman. Sesegera mungkin. Tapi juga tidak usah rame. Kenapa? Masyarakat kita itu kadang-kadang persepsinya negatif. Udah ditunggu-tunggu nih ninggalnya. Anak-anaknya pengen buru-buru bagi-bagi. Kuburannya bapak basah, teles, wis tum-tum warisan. Nah ini masyarakat kita kadang-kadang berpikiran seperti itu. Betul. Harusnya segera mungkin dibagi itu. Malah ada yang ingin menghindari pikiran seperti itu, jadi nggak dibagi-bagi. Betul. Nah, itu salah. Ya, semakin lama akan semakin menimbulkan masalah. Jadi segera mungkin, tapi juga tidak usah rame-rame. Kira-kira begitulah ya. Iya. Apalagi Ustadz yang bisa dibagi? Selain tadi syaratnya, tadi sepertinya ada yang belum dibagi begitu Ustadz ya? Selain sudah meninggal, yang punya harta. Yang punya harta meninggal, ahli warisnya masih hidup. Yang ketiga, tahu tata cara membagi harta waris. Harta waris itu satu dibagikan kepada kelompok ahli waris yang mendapatkan ashabul furud. Ashabul furud itu adalah orang yang mendapatkan bagian pasti yang dalam Al-Quran cuma ada 6 ya. Setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, 2/3, seperenam. Masya Allah. Jadi tidak ada dalam Islam itu saya dapat berapa? Saya dapat 1/5, nggak ada. Nggak ada. Sesuai ya. Iya, ini sudah 6 ini. Al-Quran menentukan cuma 6 ini doang. Setengah, apa aja tadi Ustaz? Setengah, seperempat, seperlapan. Oke, 2 kalinya semua ya. Sepertiga, 2/3, seperenam. Jadi nggak akan lepas dari itu. Saya dapat 1/10 nggak ada. dalam ngarang gitu ya. Ngarang gitu. Oke, nah sebaiknya ini ya untuk kayak misal kalau nggak tahu atau pemirsa di rumah ada yang wah ini gimana kita harus baginya, sebaiknya seperti apa Ustadz? Ya harus bertanya kepada orang yang tahu. Dan saya itu seringkali ditanya orang, barusan aja mau berangkat ke sini di jalan itu mau konsultasi warisan, saya bilang habis ini saya live di TV9, silahkan saksikan, saya bilang gitu. Mudah-mudahan terjawab. Kalau tidak terjawab nanti bisa telepon saya gitu. Oke, artinya banyak sekali begitu ya Ustadz ya. Betul sekali. Kadang kan orang yang menjelaskan itu orang yang memihak, ada yang seperti itu. Betul. Iya ya Ustadz. Nah, saya cerita Mbak Putri ya. Kasus yang tadi saya ceritakan di Surabaya itu, saya diundang dari salah satu kubu lah. Salah satu pihak ya. Salah satu pihak. Nah pihak yang sana itu tidak terima. Wah ini jangan-jangan sudah dikasih masukan. Kira-kira gitu. Ini polemik contoh yang terjadi. Dan mohon maaf, ini kebetulan orangnya kelompok orang yang kasar ya. Jadi nadanya kasar juga. Pokoknya kalau saya tidak dapat, Ustadz awas. Saya diancam waktu itu. Saya bilang, loh saya kan datang ini untuk menyelesaikan, bukan untuk menimbulkan masalah yang baru, saya gitu. Ya urusan dapat tidak dapat, urusan nanti, saya bilang gitu. Saya akan menjelaskan. Akhirnya dia ngundang juga salah satu kiai di Surabaya itu, dipertemukan dengan saya. Ya sama, 5 menit selesai. Yang bikin ribut itu kan harta mana yang mau dibagi, itu yang bikin ribut. Kalau cara membaginya sudah selesai. Gitu. Baik. Nanti boleh dibagi Ustadz ya. Masya Allah. Ustadz, kalau kita bahas mengenai polemik harta waris ya. Kalau tadi Ustadz mau berangkat ke sini aja udah ada yang mau tanya. Berarti ini sangat dekat sekali dengan masyarakat dan juga pemirsa di rumah. Siapa tahu juga ada yang punya permasalahan mengenai harta waris. Lantas tadi Ustadz di segmen sebelumnya sudah sempat disinggung mengenai apa saja sih yang bisa dibagi begitu ya. Atau yang disebut bisa menjadi ini loh harta warisan begitu. Monggo Ustadz. Ya. Harta waris itu kan harta yang ditinggalkan oleh seseorang pada saat dia meninggal dunia. Terdiri dari 2, harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan itu, misalnya Mbak Pucung menikah, sebelum menikah oleh orang tuanya dikasih mobil. Nah, begitu menikah baru kemudian dibawalah dengan suami. Nah, itu namanya harta bawaan. Sementara kalau harta bersama, harta yang diperoleh selama dalam masa pernikahan. Berdua begitu ya? Hasil kerja bareng. Gitu ya. Itu namanya harta bersama. Dan dua-duanya masuk dalam kategori harta peninggalan pada saat dia sudah meninggal dunia. Nah, apa saja yang harus dibagi? Ya apa saja yang ada? Ya harta bawaan juga iya, harta bersama juga iya. Apa dalam wujud saham juga iya, dalam wujud mobil, benda bergerak juga iya, benda tidak bergerak seperti rumah, tanah juga iya. Apa saja?
Pakaian pun termasuk pakaian. Oke. Nah sekarang usaha kalau cuma pakaian berapa loh? Kalau sekarang misalnya sarungnya BHS, harganya 10 juta. Nah itu Ustadz, kadang ngeremehin kan Ustadz ya. Iya. Pakaiannya kasihkan Betul, orang. iya. Itu juga tetap harus harus dibagi. Baik. Kan bisa jadi ada barang mahal di situ. Mbak Putri yang pakai itu kan, alah barang apa itu? Karena kalau dijual kan itu berharga gitu kan. Iya, baik. Nah, sarung juga. Saya ada satu kiai itu punya sarung harganya 6 juta. Masya Allah. Nah, itu kalau kemudian diikhlaskan itu kadang-kadang yang lain belum tentu ikhlas juga. Sudah harus dibagi gitu. Jadi apa saja yang bernilai itu wajib dibagi gitu. Ya kecuali dia misalnya lah cuma piring doang ya nggak usah misalnya gitu. Tapi kalau piringnya piring hiasan harganya jutaan kan bernilai juga gitu. Tidak semua anak kemudian mengikhlaskan. Maka sekali lagi apa saja yang bisa bernilai dan bermanfaat itu untuk dibagi. Nah, punten Ustadz, kalau misal kayak barang begitu memang kayak baju atau sarung atau mungkin piring, gelas-gelas gitu. Itu kesepakatan atau bagaimana Ustadz? Baiknya misal kalau mau ditaksir harga. Termasuk kayak rumah mobil itu kan ditaksir toh. Saya punya mobil misalnya Alphard misalnya ini. Amin. Berapa ini harganya ya? Oh, harganya 800 juta karena sudah second. Nah, itu ditaksir secara objektif. Tidak bisa dihargai sendiri. Misalnya palingnya 500, enggak bisa. Dipanggil penaksir, maksudnya yang bagian tahu harga. Iya. Terus itu bagaimana Ustaz? Jadi total semuanya. Nih, Alphard 800 juta, tanah sebelah sana 1,5 M. Di total semuanya. Nah, berarti harta warisnya sekian M. Iya, jadi enggak bisa hanya ditaksir diperkirakan sendiri, enggak bisa. Harus orang lain. Membaginya bagaimana Ustaz? Nah, membaginya tadi itu. Yang dapat Alphard kan cuma 800 juta. Yang satunya dapat tanah harga 1,5 M. Supaya adil yang dapat 1,5 M ini ngejoki ke yang dapat Alphard. Yang harganya cuma 800 juta. Sehingga nanti perolehannya sama. Nilainya sama. Iya, kalau sama laki-laki misalnya gitu kan. Berarti kan ada kelebihan 700. 700 kalau bagi 2 350. Jadi dia ngecoki sini 350 dapat 1,15. 1 M 150. Ini juga dapat 1 M 150 gitu. Artinya tidak harus dijual semua begitu ya? Harus dijual. Baik. Dijual itu ketika sudah buntu semuanya. Ketika sudah buntu semuanya. Termasuk Mbak Putri. Itu harta rumah peninggalan orang tua yang di desa. Itu kadang-kadang jadi pertanyaan begini, Ustadz. Kalau itu dijual, kami tidak pernah pulang ke desa. Lebaran tidak kami ada rumah singgah begitulah istilahnya. Ada rumah cucukan cucukan. Terus kami juga nggak mungkin ke makam orang tua karena sudah jauh misalnya begitu. Gimana Ustadz rumah di desa itu? Ada cara. Gimana caranya? Tentu atas dasar kesepakatan. Diwakafkan. Ada wakaf namanya wakaf untuk zurri, wakaf untuk keluarga. Dan ini seperti apa itu, Ustaz? Kan wakaf itu ada khairiyah untuk umum. Misalnya masjid. Ya sudah, masjid itu wakaf. Wakaf itu la yuba'u wa la yuhabu wa la yurasu. Nggak boleh dijual, nggak boleh dihibahkan, nggak boleh diwariskan. Milik siapa? Milik Allah. Masjid itu siapa yang menempati? Ya semua orang bisa. Tapi kalau wakaf untuk keluarga, maka yang menempati hanya keluarga itu doang. Nggak boleh orang lain. Nah, jadi dan ini kiai-kiai pesantren banyak yang menerapkan sistem ini. Jadi tidak dijual, tidak dikasihkan ke siapapun, siapapun yang mau tinggal, lah. Pokoknya anak cucu dari mbah ini berhak untuk menempati dan berhak untuk pulang. Sehingga ketika lebaran itu kumpulnya di sana dan bersama-sama ke makam orang tua di sana. Status kepemilikannya pun bersama ya Ustadz kalau seperti milik Allah, tapi peruntukannya untuk keluarga. Baik. Nah, itu bisa. Nah, ini yang seringkali ditanyakan orang. Kalau dijual Ustadz di desa itu, kami tidak akan pulang. Ini bisa menjadi salah satu solusi. Begitu ya Ustadz ya. Solusinya di wakaf. Wakaf untuk keluarga. Nah, Ustadz, ini tadi ada pertanyaan juga ini Ustadz yang masuk. Boleh ya Ustadz ya? Assalamualaikum Ustadz, mau tanya. Tadi dibahas kalau kakek yang meninggal yang dapat waris itu cucu dari jalur anak laki-laki. Nah, lantas bagaimana jikalau kakek tersebut anaknya perempuan semua? Atau mungkin orang yang meninggal mungkin ya maksudnya. Anaknya perempuan semua begitu. Bagaimana Ustadz? Ya, berarti anak perempuannya yang dapat, cucu nggak ada yang dapat. Kan cucu bukan ahli waris itu kan, karena dari jalur perempuan. Yang dari jalur laki-laki yang disebut dengan ahli waris. Lah kebetulan pada saat kakek ini meninggal, anaknya itu perempuan semua 5, nggak ada yang laki. Meskipun cucunya laki semua, ya cucunya nggak ada yang dapat, berarti diberikan kepada anak perempuan semuanya. Tapi anak perempuan ini kalau lebih dari 1 orang kan cuma dapat 2/3. Mbak Putri punya saudara perempuan 3. Perempuan semua, nggak ada laki-lakinya. Ya sudah,
berarti cuma dapat 2/3 dari total harta waris itu. Nah, sisanya nanti ada peluang untuk saudaranya yang meninggal. Ya, gitu. Bude atau begitu ya? Pak D, itu dapat. Itu dapat ya Ustaz? Dapat. Ya? Kalau anaknya itu perempuan semua. Makanya sebagian orang kadang-kadang sebelum meninggal itu sudah dihibahkan. Pokoknya nanti harta saya ini untuk anak saya semuanya. Nggak boleh saudara saya, ini saya nggak boleh gitu. Begitu Ustaz? Iya, sebelum meninggal sudah dihibahkan. Gitu, sudah dihibahkan. Bahkan mungkin juga sudah diwasiatkan. Iya. Gitu. Dan itu boleh. Itu boleh. Karena begini, memang kalau di fikih itu tidak ada istilah anak perempuan memahjubkan paman ya. Saudaranya ayah yang meninggal ada. Tapi kalau di KH itu ada. Kalau KH itu pokoknya KH punya. Ini apa Ustadz? Mungkin ada KH itu kompilasi hukum Islam yang isinya itu adalah ketentuan-ketentuan berkaitan dengan soal waris ya, selain juga wakaf dan pernikahan yang dijadikan rujukan oleh hakim-hakim PA, hakim pengadilan agama. Jadi kalau kita bersengketa warisan di pengadilan agama, hakim itu merujuknya kepada KHI, bukan kitab fikih. Karena itu sudah dianggap hukum positif gitu. Nah, meskipun ini kontroversial, tapi seringkali orang ketika mau meninggal atau sudah sakit-sakitan itu sudah pesannya begitu. Pokoknya harta saya untuk anak perempuan, untuk anak-anak saya semua. Jadi saudaranya dia, pamannya dan sebagainya nggak ada yang dapat. Gitu. Dan karena itu kalau sah begitu ya, sah Ustaz? itu. Ya. Dan kalau secara fikih memang kalau anak perempuan semua itu masih ada peluang untuk dapat ini saudaranya ayah ini. Sebenarnya secara fikih. Baik. Tapi kadang-kadang kan nggak terima. Betul. Kok enak Bude, Pak D itu dapat. Apa buktinya kalau ini diberikan pada anak perempuan semua? Begitu Ustaz. Ya, maka pernyataannya itu harus disampaikan secara tertulis. Entah itu dinotariskan, tentu notaris lebih bagus supaya memiliki kekuatan hukum tetap. Atau paling tidak catatan tangan yang disaksikan oleh tokoh masyarakat, tokoh agama di situ sehingga kemudian memiliki kekuatan hukum. Dan gitu, apabila tidak ada wasiat atau apapun tadi ya Ustadz ya tetap kembali pada hukum yang ada ya Ustadz. Maksudnya saudaranya si kakek tetap dapat begitu ya. Nah, ini lagi Mbak Putri. Orang seringkali kan di zaman sekarang ini kan beli serba cicilan, serba kredit. Betul, ya. Kredit itu dianggap hutang ya. Jadi misalnya ada orang karena dia jadi pegawai beli mobil secara kredit. Ternyata dia meninggal dunia, hartanya banyak, tapi kreditnya juga banyak. Lah mana ini harus didahulukan? Nah, kita tahan dulu ini ya Ustaz ya, kita bahas. Ternyata warisan itu nggak hanya harta juga, bisa juga hutang. Nah, mana yang didahulukan? Kita akan bahas kembali usai jeda pemirsa. Di segmen sebelumnya sudah disinggung bersama dengan Ustadz Nurholis. Ya, banyak sekali ya Ustadz ya mengenai polemiknya. Mungkin kita bakal akan ada part sekian gitu Ustadz bahas khusus untuk edisi hukum waris. Iya, edisi hukum waris begitu. Nah, tadi Ustadz sempat menyinggung mengenai bagaimana kalau apalagi di eranya sekarang adalah eranya nyicil. Nah, gimana kalau orang yang meninggal ini juga meninggalkan nyicil kan termasuk utang ya, meninggalkan hutang. Apa yang didulukan nih? Bagi waris dulu atau bayar hutang dulu? Bangga Ustadz. Ya, jadi pada saat orang itu meninggal dunia ada 3 kewajiban yang harus dipenuhi terlebih dahulu sebelum waris. Waris itu nomor 4. Pertama, tajhizul mayyit, biaya perawatan jenazah. Termasuk dalam kategori biaya perawatan jenazah ini adalah biaya opname selama di rumah sakit sebelum dia meninggal. Jadi misalnya ada seseorang meninggal dunia, hartanya 1 M. Lah tapi kan dia ke rumah sakit sebelum meninggal itu bolak-balik habis 50 juta. Lah itu dikurangi dulu. Satu, termasuk juga biaya pemakaman. Kan mohon maaf kalau Surabaya ini mahal loh makam itu, dan semua yang bekerja itu kan juga harus bayar. Betul. Kalau di desa mungkin gotong royong, tanah tidak usah beli. Kalau di sini kita bayar. Ada yang sewa juga begitu ada ya sewa. Ustadz ya? Bahkan kelasnya ada yang eksekutif, ada ekonomi lah kira-kira begitu. Artinya itu dibereskan dulu untuk proses pemakamannya. Iya, dikurangi dulu, biayanya semuanya berapa, dihitung dulu. Setelah itu baru kemudian hutang. Nah ini yang Mbak Putri tadi bilang, beli cicilan atau kredit itu. Jadi pada saat orang meninggal dunia, dia padahal punya tanggungan kredit rumah selama 20 tahun. Padahal masih kurang separuh, masih kurang 10 tahun. Nah terus ini gimana? Lunasi dulu. Kalau memang itu harus dilunasi, kecuali kalau banknya itu kemudian ada perjanjian, ada klausul yang menyebutkan jika meninggal dunia maka cicilan ini dianggap selesai. Maksudnya dianggap lunas semuanya. Ya beda lagi begitu ya. Beda lagi ini. Tapi selama dia tidak menyebutkan klausul itu, maka cicilan itu menjadi tanggungan
si orang yang meninggal dunia ini, artinya hartanya jangan langsung dibagi, bayarkan dulu ke hutangnya. Gitu. Hutang selesai baru wasiat. Nah, dia pernah berwasiat apa enggak? Oh, enggak ada. Nah, baru kemudian ini warisan. Artinya apa? Bahwa hutang itu jauh lebih didahulukan daripada warisan. Jangan warisan dulu baru kemudian hutang. Hutang dulu dibayar baru kemudian warisan. Nah, iya gimana Ustaz? Gimana? Celakanya kalau kemudian orang itu meninggal tidak punya uang tapi punya hutang. Ini Ustaz tadi. Gimana kalau sampai minus juga? Iya. Nah, bayar hutangnya lebih banyak daripada yang betul. dibagikan. Tanggungan hutangnya lebih besar daripada hartanya ditinggalkan untuk diwariskan. Ia menjadi tanggungan ahli waris. Jadi ahli waris itu ada kalanya dalam kondisi baik-baik saja, dia nerima harta dari orang tua yang meninggal. Ada kalanya tidak baik-baik saja, dia justru ketiban sampur ya, istilah orang Jawa itu. Dia nggak dapat uang malah dia ditinggali hutang. Lah terus gimana? Ya menjadi tanggungannya di semua ahli waris itu yang ada itu. Apakah harus 2:1? Enggak. Tidak peduli laki-laki perempuan. Tidak peduli laki-laki dan perempuan. Siapa yang mampu di antara mereka silakan berembuk bayarkan hutangnya orang tua itu. Jangan sampai orang tua yang meninggal itu meninggal dalam kondisi meninggalkan hutang. Naudzubillah itu. Karena nyawanya itu mu'allakun bainas sama wal ard, ya digantungkan antara langit dan bumi itu. Enggak jelas itu statusnya itu. Nah, di sini anak harus berperan. Ya sudah, kalau memang orang tuanya punya hutang, dia harus berani menanggung. Kalau dia mampu loh ya, kecuali dia juga ya apa yang mau ditanggungkan, makan aja juga sama-sama susah misalnya gitu. Ya nanti beralih ke cucunya. Ya, dan seterusnya. Berarti artinya hutang pun juga bisa diwariskan ya Ustaz? Iya, hutang itu bisa diwariskan otomatis. Makanya kalau Mbak Putri beli apa-apa kan bank itu selalu minta mana akte nikah suami, mana kakaknya, mana KTP suami, nama ibu kandung juga. Ya, nama ibu kandung dan sebagainya. Itu dalam rangka untuk itu sebetulnya. Ketika terjadi apa-apa itu ada orang yang harus bertanggung jawab. Itu. Baik, Masya Allah. Nah Ustadz, apalagi Ustadz, polemik yang kiranya sering juga muncul dalam keluarga-keluarga di masyarakat yang mungkin bisa dibahas dalam kali ini. Yang sering kali terjadi itu hibah atau wasiat yang tidak dicatatkan. Jadi cuma ucapan saja. Cuma ucapan. Ini juga terjadi pada saya juga mungkin ya Ustadz ya. Jadi kayak misal orang tua maksudnya biar anak nggak rebutan. Oke, kamu si A udah ya, kamu yang ini, rumah yang ini. Kamu si B, kamu rumah yang ini. Tanpa ada saksi atau catatan dan namanya pun masih atas nama orang tua. Nah, gimana ini? Itu jadi masalah. Harusnya itu kalau uang itu dihibahkan, ya hibahkan, bikin akta ngurus atau dinotariskan lah ya. Akta hibah tadi itu diurus sehingga ada catatan bahwa rumah ini pada tanggal sekian bulan sekian itu dihibahkan kepada anak yang nomor sekian dan disaksikan oleh si A, si B, si C misalnya begitu. Sehingga itu ketika dia meninggal dunia tidak lagi terjadi perebutan. Nah, yang terjadi adalah karena tidak ada bukti hitam di atas putih sehingga wasiat orang tua atau hibah orang tua yang dulu itu ditabrak. Nggak bisa gitu kan. Betul. Iya. Ini jadi masalah gitu. Jadi masalah dan itu juga yang seringkali ditanyakan orang, apakah harus dicatatkan? Harus menurut saya. Sehingga kemudian posisinya jelas. Artinya orang tua itu tidak lagi meninggalkan polemik saat dia sudah meninggal dunia. Ya. Ustadz, ini ada pertanyaan juga ya. Kenapa harus ada pembagian harta waris? Nah, bagaimana ini Ustadz? Ya tentu kan gini, sebab terjadinya warisan itu kan ada 3. Pertama karena hubungan pernikahan, suami meninggal istri dapat atau istri meninggal suami dapat. Yang kedua adalah hubungan nasab, hubungan darah. Kenapa Islam mengatur tentang pembagian harta waris? Ya secara psikologis orang itu ketika dia meninggal dunia tidak ingin hartanya dikuasai oleh orang. Karena dia ada darah dagingnya sendiri kan anak itu. Maka otomatis itu kemudian diberikan kepada anak. Dan itu oleh Allah sudah ditentukan sedemikian rupa. Coba kalau kemudian Allah tidak, misalnya ini, tidak ada dalam Islam ketentuan hukum waris. Begitu susahnya kita. Dan begitu gampangnya hidup ini, saya susah-susah mencari harta, semata-mata ingin membahagiakan anak dan cucu saya, ternyata nggak ada ketentuan nih, malah diberikan ke orang lain misalnya, diambil si A, si B misalnya, ya pasti aja dia nelongso ya, apa nelongso itu ya, sedih lah gitu, kecewa dan sebagainya. Maka kemudian Islam mengatur itu supaya orang kemudian tenang hidupnya. Nih kalau sampai nanti meninggal dunia, anak sampai nanti akan meneruskan. Satu, yang kedua, supaya juga anak itu mendapatkan sentuhan-sentuhan ya, artinya begini. Ya Allah, saya
ayah saya sudah tidak ada, tapi kok saya dapat harta banyak, berarti saya harus berbakti kepada orang tua saya. Apa caranya? Mungkin ziarah ke makamnya. Jadi supaya ada sentuhan-sentuhan begitu, Mbak Putri ya. Kenapa Islam mengatur soal pembagian harta waris tadi? Jadi nggak tiba-tiba, aduh saya kok dapat harta banyak terus nggak bakti, maksudnya tetap nggak ingat orang tuanya. Artinya masih ada rasa begitu ya Ustadz. Nah Ustadz, lantas ini ya, apa lagi yang mungkin sering terjadi selain tidak dicatatkan begitu ya, atau hibah yang mungkin hanya lewat mulut saja, atau wasiat, apa hal yang lain yang sering kali terjadi itu hibah yang tidak hibah semua harta yang dia miliki. Sehingga terjadi kasus di kemudian hari. Contoh begini, di salah satu perumahan di Surabaya ini ada seorang kaya lah, dia punya anak 3 dan rumahnya memang 3 karena dia pejabat, mungkin memang sengaja beli rumah 3. Pada saat ayah ini meninggal dunia, ibu ini kan memang sudah sepuh kan, sudah pensiunan. Dia kasihan, ya sudahlah, ini anak pertama dikasih rumah 1, ini anak kedua dikasih rumah 1, ini anak ketiga dikasihlah rumah 1. Beres kan? Lah setelah itu baru kemudian ibunya itu dikontrakkan. Jadi ibunya itu suruh ngontrak karena alasannya rumah ini sudah dihibahkan, berarti milik si anak gitu. Ya tentu aja kan ibu sedih. Betul. Loh saya kan berbuat baik kok malah dibalas kayak gini. Kira-kira begitu. Nah waktu itu diundang. Nampaknya ini hasil analisa saya, anak tadi itu dipengaruhi oleh pasangannya masing-masing. Jadi anak ini nih ya. Iya. Masalah warisan itu Mbak Putri, kalau sampai terjadi polemik itu biang keroknya itu bisa jadi dari pasangan. Iya, begitu? 2. Kalau nggak mantu, ipar. Provokatornya itu. Baik. Lah ibu ini tadi sampai dikontrakkan itu kan akibat provokasi dari mantu. Wis salah, ibu tuh wis tuwek, omah sakmene ini gedene, ngontrakkan ae lah sing cilik-cilik ya, sing kecil-kecil itu. Digitu kan, padahal dia itu berbuat baik sama anaknya tuh. Nih rumah 1, ini anak kedua rumah 2 nih, semua dikasih rumah. Tapi karena mantunya tadi itu serakah, dia bilang sama istrinya, yang istrinya itu anaknya ini, ibu dikontrakkan aja. Kan ibu tinggalnya sendirian. Ya nangis aja lah pasti gitu kan. Lah maka menyikapi hal itu sebetulnya boleh hibah dengan bersyarat itu. Saya kasihkan rumah ini ke Mbak Putri, asal dengan catatan Mbak Putri merawat saya sampai mati. Boleh. Baik. Boleh itu. Jadi boleh dia mengajukan permintaan. Dia menghibahkan rumah ini kepada si A, tapi dengan catatan dia wajib merawat sampai dia. Dan berkata seperti itu harus ada saksi begitu ya Ustadz? Harus ada saksi. Dan kalau memberi catat, ya tuangkan dalam catatan itu. Baik Ustadz, kita akan bahas lagi Ustadz, masih ada satu segmen lagi. Lantas kalau lihat tadi polemiknya sangat mengerikan sekali ya, jangan sampai ya yang meninggal kalau kata orang dulu jadi sedih, anak-anaknya boleh rebutan begitu. Betul. Untuk meminimalisir hal tersebut harusnya seperti apa? Ustadz jeda pemirsa, kita akan bahas dalam segmen terakhir, tetap di Hujah Aswaja. Polemik harta waris masih kita bahas dalam Hujah Aswaja. Kali ini masih bersama dengan Ustadz Dr. Nurholis Majid, tim Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur, bersama saya Putri Humayroh. Nah Ustadz, di segmen terakhir ini mungkin apa yang bisa disampaikan pada pemirsa di rumah juga ini ya. Wah, begitu banyak polemik yang terjadi terkait atau mengenai hukum waris atau harta warisan ini ya. Lantas bagaimana Ustadz bisa meminimalisir adanya polemik antar saudara seperti itu Ustadz? Ya, pertama orang tua harus bersikap adil dan fair, objektif. Jangan sampai karena anak terakhir kemudian dicintai banget lalu dia diberikan porsi yang lebih besar, sementara yang lainnya diberi dengan porsi yang lebih sedikit. Itu pasti menimbulkan kecemburuan. Satu. Yang kedua, di antara para anak itu diajarlah untuk diskusi, ya, berembuk secara baik-baik. Yang ketiga, kalau ini betul-betul menghindari polemik, hibah sebelum warisan, sebelum dia meninggal. Sebelum dia meninggal sudah dihibahkan, anak dipanggil semuanya nih, kamu anak pertama dikasih ini, anak kedua ini, dan nilainya kalau bisa itu sama, objektif maksud saya. Itu akan meminimalisir terjadinya konflik di internal keluarga, itu Mbak Putri. Tapi itu pun juga tidak akan menjamin. Betul. Namanya orang serakah. Nah, artinya kan bisa jadi sudah mendapatkan haknya tapi dia merasa kurang. Itu ada kalanya muncul masalah-masalah begitu itu, apalagi ditunggangi atau diprovokasi oleh pihak lain. Nah itu kadang-kadang juga pihak di luar keluarga. Akibatnya apa sih Ustadz kalau misal merasa kurang, ngambil hak orang lain begitu tanpa sadar? Ya, pertama yang harus dipahami adalah bahwa zalim itu bukan hanya mengambil hak orang lain, tapi menahan haknya orang lain, itu zalim. Maksudnya begini Mbak Putri. Mbak Putri ini kan karena anak tentu dapat warisan toh.
Tapi karena mbaknya Mbak Putri, kakaknya Mbak Putri ini kaya, lalu menahan haknya Mbak Putri. Sudah, kamu kalau ingin dapat hartanya ibu, kamu kerja sendiri, gak usah ngontrak-ngatik rumah ini. Padahal Mbak Putri kan berhak, anaknya. Itu juga dolim. Jadi dolim itu bukan hanya mengambil haknya orang lain, tapi menahan haknya orang lain, itu bagian daripada kezaliman. Satu. Yang kedua, apa konsekuensi atau akibatnya orang dolim kepada orang lain itu? Yang pertama ya janji Allah pasti dia berdosa ya. Yang kedua, orang yang mengambil hak orang lain dengan cara dolim itu pasti hidupnya itu nelongso. Apa nelongso? Sengsara. Sudahlah, itu pasti sudah. Saya mengamati itu, orang mengambil haknya orang lain, apa yang didolimi itu, kemudian orang yang tidak bersalah misalnya, itu pasti hidupnya nggak akan nyaman. Dan apa yang kita konsumsi setiap hari itu Mbak Putri, itu akan berpengaruh terhadap kesehatan mental dan spiritual. Jadi kalau misalnya ada anak dikenalkan dengan agama begitu susah, diajak sholat begitu susah, orang tua itu tidak perlu marah sebetulnya, dia harus introspeksi. Sudahkah dia memberikan nafkah secara halal? Atau mungkin uang yang tidak halal itu masuk ke dalam perut si anak dan kemudian membentuklah karakter. Nah ini berpengaruh. Jadi harus dipahami bahwa apa yang kita konsumsi setiap hari itu pasti berpengaruh terhadap karakter atau tabiat si anak tadi itu. Nah, jangan sampai ya kita terlena ya dengan harta yang begitu banyak, sampai serakah ngambil hak orang lain, sampai masuk perut ke anak turun kita, juga kelihatannya melenakan, tapi juga ternyata akibatnya luar biasa begitu ya Ustadz. Betul sekali. Masya Allah Ustadz. Monggo Ustadz di akhir ini, segmen ini mungkin bisa disampaikan pada pemirsa di rumah mengenai polemik harta waris, atau bakal nanti ada part 2 begitu? Saya siap untuk membahas ini. Bukan pertanyaan di Instagram begitu ya. Monggo Ustadz, apa yang disampaikan? Terima kasih Mbak Putri. Pemirsa dimanapun Anda berada, pesan saya adalah jangan pernah bertengkar soal rebutan warisan. Karena harta waris itu sesungguhnya adalah amanah dari orang tua. Kalau bisa, bahagiakan kedua orang tua Anda itu yang sudah meninggal itu dengan harta yang didapatkan oleh Anda dari warisan orang tua itu. Jangan sampai harta warisan justru mencelakakan orang tua. Sudah dapat, orang tua sudah kerja susah payah, hasilnya diwariskan kepada anak, ternyata oleh anak digunakan untuk bermaksiat. Ini orang tua sedihnya 2 kali. Sudah capek dia mencari uang untuk demi anak, ternyata oleh anak digunakan untuk maksiat. Paling tidak itu harta yang diperoleh dengan cara waris itu dibuat untuk kebahagiaan orang tua. Apa? Untuk menghajikan orang tua, mengumrohkan orang tua, berkurban atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga orang tua itu merasa sejuk, merasa senyum. Berarti selama ini saya bekerja keras mendapatkan harta itu ternyata oleh anak saya digunakan untuk kebaikan. Kira-kira itu Mbak Putri. Ustadz, luar biasa. Kita udah bahas ya, sangat lengkap ini ya pengertiannya waris, syarat ketentuannya, pembagiannya seperti apa, sampai sebaiknya dimanfaatkan. Apa ini ya, sebagai apa tentunya ya. Dan pemirsa, terima kasih juga ya Ustadz Rolis. Semoga ini juga bisa menambah hasanah keilmuan kita terkait mengenai bagaimana hukum waris. Dan demikian pemirsa pembahasan kita dalam Husjah Aswaja episode kali ini. Untuk itu saya Putri Humaira mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.